Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita, khususnya kita hari ini ada ibadah, mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan renungan pagi hari ini. Untuk renungan pagi hari ini diberi tema arti sahabat. Bagian yang pertama diambil dari 2 Tawarikh 19 ayat 1 sampai dengan 3. Adapun yang akan kita renungkan itu 2 Tawarikh 19 ayat yang kedua, yang demikian bunyi firman Tuhan. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, sebagai makhluk sosial kita membutuhkan orang lain, karena kita tidak dapat hidup tanpa membangun suatu hubungan atau kerjasama dengan orang lain. Hubungan baik dibina karena adanya kepentingan bersama, yang seorang memerlukan orang lain, dan berdasarkan itu terjalinlah sebuah persahabatan. Sulit bagi seorang individu hidup seorang diri tanpa berhubungan dengan orang lain. Dan apapun istilahnya, sebuah persahabatan selalu berkaitan dengan kepentingan. Namun sebagai orang Kristen, kita harus menempatkan Kristus sebagai teladan dan dasar utama dalam membangun hubungan dalam suatu persahabatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, seberapa pentingkah arti sahabat? Persahabatan yang bagaimana agar kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, dan keteduhan batin bermukim di dalam hati kita. Kita memerlukan seorang sahabat yang dengan jujur menegur dan membangun iman kita. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca jelas menunjukkan kepada kita bagaimana Yehu menegur Raja Yehuda karena dia telah menjalin hubungan dengan orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Tuhan, suka melakukan kejahatan dan berhati busuk. Oleh sebab itu Yehu memperingatkan Yehosafat agar segera mengakhiri hubungan yang terlarang itu, karena bila dibiarkan berlarut-larut akan berakibat fatal bagi dirinya dan kerajaannya. Alkitab menyatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat yang ke-20. Mengapa? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Seorang sahabat yang baik akan menegur dengan jujur ketika ia mengetahui kesalahan yang dilakukan sahabatnya. Ia tidak peduli bagaimana reaksi sahabatnya itu. Yang penting ia tidak mau melihat sahabatnya terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak benar di pemandangan Tuhan. Seorang sahabat sejati bila melihat sahabatnya dalam kesusahan, tidak menghindar atau menjauh, tetapi segera memberikan pertolongan. Bila tidak mampu menolong secara materi, ia memberikan jalan keluar dengan nasihatnya yang bijak. Ia bisa menjadi saudara ketika persahabatannya berada dalam kesukaran, bukannya malah memutuskan persahabatan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, mari kita terus melihat di antara orang-orang sekitar kita, siapakah sahabat yang benar-benar menjadi sahabat sejati bagi kita. Mari kita akan berdoa, memohon kasih karunia Tuhan agar hari ini kita diberkati dan disertai, sehingga kita bisa menikmati akan anugerah Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa kami harus mulai melihat siapa yang menjadi sahabat kami. Sahabat yang sejati
tidak pernah melihat atau tidak ingin melihat rekannya atau sahabatnya jatuh. Maka itu kami bersyukur kalau kami boleh mendapatkan sahabat-sahabat yang begitu peduli dan mengasihi kami. Karena itu kami mau serahkan persahabatan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan memberkati dan menyertai perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Amin.